Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang masalah sanksi. Mengapa ada sanksi? Sanksi ada karena adanya kewajiban dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sanksi dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dibahas dalam pasal 78 hingga pasal 82. Jadi lumayan banyak. Nah, sanksi dalam proses PBJ dikenakan terhadap peserta pemilihan, pemenang pemilihan atau penyedia, dan PA atau KPA atau PPK atau pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan, PJPHP atau PPHP. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan di layar Anda. Peserta pemilihan, pemenang pemilihan atau penyedia. Artinya apa? Sanksi ini dapat disampaikan pada saat proses pemilihan. Kalau proses pemilihan, mereka belum menjadi penyedia karena mereka baru setelah selesai mendaftar. Pada saat mendaftar dan menjadi peserta pun itu sudah dapat dikenakan sanksi. Kemudian, kalau sudah menjadi pemenang, itu juga bisa dikenakan sanksi. Mengapa dipisahkan antara pemenang pemilihan dan atau penyedia di sini? Karena pemenang pemilihan belum tentu menjadi penyedia. Seseorang dinyatakan sebagai penyedia apabila sudah memperoleh SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa, dan telah menandatangani kontrak. Nah, dua hal ini adalah kepada pelaku pengadaan dari sisi penyedia. Kemudian untuk pelaku pengadaan yang lain juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa saja sanksinya? Kita lihat. Nah, untuk sanksi yang pertama, dalam tahapan proses pemilihan penyedia, sanksi diberikan kepada peserta pemilihan. Ingat penjelasan tadi? Dalam kondisi apa peserta pemilihan ini dapat dikenakan sanksi? Contoh, dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar menyatakan si A ini adalah tenaga ahli saya. Rupanya setelah dicek kepada si A mengatakan saya tidak pernah menjadi tenaga dia. Terus kenapa ada sertifikat dan ijazah Anda? Sertifikat ijazah saya itu ada. Ada, saya pegang sendiri, rupanya pemalsuan. Ini dapat dikenakan sanksi. Adanya indikasi persekongkolan. Rupanya ABC itu pemilik perusahaannya sama. Indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima. Ini contoh pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan. Nah, kita lihat di layar Anda. Untuk tiga pelanggaran ini, A, B, dan C, sanksinya adalah digugurkan dalam proses pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan lihat kata hubung yang digunakan dan ya, sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Apa daftar hitam akan kita bahas juga di video ini di bagian akhir. Siapa yang mengusulkan sanksi ini? Pejabat pengadaan kalau nilainya di bawah 200, Pokja pemilihan atau agen pengadaan apabila nilainya di atas 200. Dan yang menetapkan sanksinya adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Di sini sanksinya adalah pencairan jaminan penawaran. Kenapa tidak digugurkan? Ya sudah mengundurkan diri, ngapain digugurkan lagi? Dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun juga sama pengusulan dan penetapannya. Ini sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilaksanakan oleh peserta pemilihan. Nah, juga ada sanksi yang diberlakukan apabila pelanggaran ini dilakukan oleh pemenang pemilihan, yaitu pengunduran diri pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa, sebelum menandatangani kontrak. Apa itu? Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam. Yang berbeda dengan tabel yang di atas adalah diusulkan oleh pejabat pembuat komitmen. Mengapa PPK? Karena setelah SPPBJ sudah merupakan ruang lingkup kewenangan daripada pejabat pembuat komitmen. Untuk penyedia, mengapa sudah penyedia? Karena sudah tanda tangan kontrak, sudah menerima SPBJ. Maka pelanggarannya, contoh pelanggarannya adalah tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Maka sanksinya adalah pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan. Mengapa atau? Karena boleh jadi pekerjaannya selesai tapi tidak melaksanakan pemeliharaan. Maka yang dicairkan adalah jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1
tahun. Berikutnya apa lagi? Menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Sanksinya apa? Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Jangan jaminan tidak dapat cairkan, kesalahan volume, sanksinya penjara. Lah, kalau di penjara, penyedianya tidak mengganti kerugian. Kemudian jalan yang dikerjakan tetap rusak. Di penjara sudah diberikan makan dan minum berapa tahun. Jalanan yang rusak tidak diperbaiki, bahkan dianggarkan kembali. Maka yang terjadi adalah kerugian ganda. Negara rugi memberi makan yang bersangkutan. Yang kedua, negara rugi karena kerusakan yang dialami tidak diganti oleh penyedia. Maka diutamakan ganti kerugian, kalau perlu perbaiki. Volume kurang, tambah. Gagal bangunan, bangun kembali dengan full biaya yang bersangkutan. Bukan langsung ditangkap dan dipenjara. Kualitas tidak sesuai, jangan diterima, tolak, ganti yang baru sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka sanksinya adalah denda keterlambatan 1/1000. 1/1000 adalah 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Jadi, dendanya bisa 1/1000 dikali nilai total kontrak atau 1/1000 dari bagian kontrak yang terlambat saja untuk setiap hari keterlambatan. Nah, dari mana? Kapan memilih 1/1000 dari nilai kontrak? 1/1000 dari setiap bagian kontrak sesuai dengan klausul yang ada di dalam kontrak. Anda akan pelajari pada saat mengikuti pelatihan tentang kontrak. Siapa yang menetapkan? Tentu saja PPK di dalam kontrak itu sendiri. Nah, peserta pemilihan, lagi-lagi kita kembali ke peserta nih. Untuk proses e-katalog, masih ingat modul-modul yang sebelumnya? E-katalog menyampaikan dokumen atau keterangan palsu yang tidak benar, indikasi persekongkolan KKN, sanksinya digugurkan dalam pemilihan daftar hitam 2 tahun. Kemudian, mengundurkan diri, alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Ingat, ini katalog, sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Yang membedakan adalah penetapannya. Ditetapkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ini dalam proses e-katalog. Nah, dalam proses e-purchasing, artinya apa? Dalam katalog sudah ada ya, ingat modul dulu kita udah bahas tentang apa perbedaan e-katalog dan apa perbedaan e-purchasing. Nah, ini berarti barang sudah ada dalam katalog kemudian dipurchase oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Sudah dipesan, tapi tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak atau surat pesanan. Alasan barangnya tidak ada atau mengirim barang tidak sesuai yang ada dalam katalog. Maka sanksinya adalah pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. Jadi tidak bisa dipesan barangnya selama 6 bulan. Kalau pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. Hilang dari e-katalog. Sama sekali. Yang mengusulkan adalah Pokja, PPK, agen pengadaan. Yang menetapkan adalah kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Loh, ini kan administrasi semua, apakah boleh pidana? Boleh. UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran, dokumen atau keterangan palsu tidak benar, indikasi persekongkolan atau indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, apabila dilaporkan secara pidana, dilaporkan kepada siapa? Tentu saja kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Nah, tadi sanksi kepada penyedia atau peserta seleksi atau peserta tender. Apakah ada sanksi juga kepada pelaku pengadaan yang berasal dari pemerintah? Ada. Ada sanksi kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PJPHP, dan PPHP. Nah, sanksinya itu apa? Sanksinya adalah sanksi yang diberikan yang sifatnya administratif apabila pelanggarannya adalah lalai. Lalai
dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Siapa yang memberikan sanksi ini? Dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loh, enak sekali sanksinya administratif, hati-hati. Yang disebut dengan sanksi administratif itu juga bertingkat. Ada yang namanya sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apa contohnya? Disiplin ringan seperti apa? Teguran, baik teguran lisan sampai teguran tertulis. Kemudian apalagi sanksi berikutnya ada sanksi penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji berkala sampai pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi lumayan berat sanksinya juga, termasuk terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau pengadilan tata usaha negara. Sama, hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Bahkan untuk hal-hal tertentu seperti pidana, apabila ditetapkan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap, berapapun itu hukumannya, maka sanksinya adalah pemecatan dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, walaupun hanya dihukum 1 bulan penjara. Nah, kemudian ada yang disebut dengan daftar hitam nasional. Daftar hitam nasional ini adalah daftar peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam. Kita lihat tadi, ada yang daftar hitam selama 1 tahun, daftar hitam selama 2 tahun. Daftar hitam itu adalah larangan kepada penyedia untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa di pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Di mana bisa dilihatnya? Ini namanya daftar hitam nasional. Yang menyampaikan itu PAKPA. Kepada siapa? Kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE. Jadi PAKPA menyampaikan kepada UKPBJ, karena UKPBJ yang melaksanakan fungsi LPSE, kemudian menayangkan ke dalam daftar hitam nasional. Yang menyelenggarakan daftar hitam nasional itu adalah LKPP. Jadi alurnya PAKPA menyampaikan identitas peserta kepada UKPBJ, UKPB-nya menyampaikan kepada unit di bawahnya yang melaksanakan fungsi LPSE, LPSE yang menayangkan dalam daftar hitam nasional. Daftar hitam nasional ini tentu saja dibuat secara nasional dan yang menyelenggarakan adalah LKPP. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.